Oke guys, saat ini saya sudah sampai di kediaman narasumber, yaitu Dan Arif atau Mbah Arif. Oke guys, silakan turun ya. Oke guys, kita turun. Oke guys, sudah sampai di rumah narasumber, yaitu Mbah Arif. Assalamualaikum guys, ayo kita masuk guys. Assalamualaikum. Ya, kita sudah sampai di kediaman Mbah Arif atau Dan Arif, itu narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rustarman, masih di Jejak Nusantara. Kali ini saya sedang berada di rumah Kang Arif, sedang syukuran bareng sama Kang Arif ya Kang ya. Karena beliau sering berceloteh, karena celotehannya itu sering kali terjadi ya. Karena 3 hari sebelum terjadinya gempa bumi di Jawa Timur, beliau sudah berceloteh tentang hal tersebut, namun kenyataannya terjadi. Begitupun tentang tsunami yang belakangan terjadi, beliau juga sudah mengutarakannya, namun benar terjadi. Jadi atas dasar itu saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit tentang apa yang akan terjadi di Nusantara ini. Oke, Kang Arif, mohon maaf ini mengganggu waktunya sebentar ya Kang Arif ya. Gimana Mbak? Karena saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit lah, atau bertanya tentang keadaan negara yang akhir-akhir ini banyak di sosmed katanya akan ada bencana yang akan terjadi di Nusantara ini Kang Arif. Bagaimana menurut pandangan Kang Arif? Kalau menurut saya sih orang biasa, orang yang tidak bisa apa-apa lah. Cuma kadang saya berpikir untuk keadaan Nusantara ke depan, khususnya untuk tahun ini, tahun 2021 itu kan sama dengan 2012. Iya. 2012 sama dengan 2021, itu nomor yang sama. Jadi kalau menurut pandangan saya itu nanti banyak cerita-cerita yang membuat takut, cerita-cerita yang membuat orang itu banyak yang khawatir. Iya, iya. Contohnya kayak tahun 2012 itu kan banyak yang cerita, oh nanti tahun 2012 Kiamat, ada kiamat. Tapi buktinya tidak ada. Nah, itu juga mungkin akan terjadi di tahun 2021. Oh iya, Banyak cerita yang bikin orang takut. Oke, iya, iya. Terus menurut Kang Arif, menurut pandangan Kang Arif ini ya, bagaimana tentang ramalan-ramalan yang sudah sangat beredar luas di medsos mengenai bencana yang akan terjadi khususnya di tanah Jawa ini? Kalau menurut pandangan saya sih sejatinya tidak tahu apa-apa. Cuma kadang renungan dalam hati itu memang nantinya tahun 2022, tahun 2023 itu tahun yang akan banyak kejadian Bencana atau gimana itu Kang? Ya pokoknya kejadian, kemungkinan bencana besar, bencana alam. Karena untuknya Nusantara ini lagi diuji, dipulihkannya kembali kewibawaan Jawa. Kewibawaan Nusantara. Iya. Dan kemungkinan menurut pandangan saya, Iya. semua itu akan disebabkan dari 4 unsur: air, api, angin, dan bumi. Iya. Karena menurut saya kan sekarang sudah banyak sekali orang yang tidak menghormati leluhur. Iya, lupa akan adat leluhur ya. Kalau zaman dulu kan banyak orang menanam padi saja pasti bikin selamat tangan. Iya. Meminta restu sama yang bau rekso di situ. Iya. Kalau zaman sekarang kan kayaknya sudah enggak. Ya, itulah ya, kadang-kadang saya prihatin tentang generasi muda yang sudah melupakan
adat peninggalan leluhur kita, Kang. Ya. Jadi marilah kita sama-sama menguri-nguri budaya leluhur. Terus ini Kang, saya juga ingin bertanya nih kepada Kang Arif karena saya sangat penasaran sekali. Siapa sih sosok Satrio Piningit menurut Kang Arif ini? Aduh, Satrio Piningit. Apakah memang benar Satrio Piningit itu adalah Bapak Jokowi? Menurut pandangan Kang Arif gimana itu? Kalau menurut saya, menurut cerita itu cerita dari masa lampau, cerita dari nenek moyang, itu menceritakan suatu saat akan muncul seorang yang pintar, pandai dan cerdas, tapi tersembunyi. Yang mungkin itu bisa dikatakan Satrio Piningit. Satrio adalah orang yang pintar, Piningit itu orang tersembunyi. Iya. Dan Satrio Piningit itu mempunyai terah dari Mataram dan mempunyai darah dari Pajajaran. Oh, iya. Itu menurut cerita. Berarti menurut Kang Arif ini besok Satrio Piningit ini, sosok Satrio Piningit keluarnya ini dari Jawa Tengah apa Jawa Barat ini Kang? Kurang paham. Mungkin terah Mataram dan Pajajaran itu ya mungkin wilayahnya tetap di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, tetap masih di Pulau Jawa ya. Nah, menurut sejarah itu kan Satrio Piningit nanti akan bertemu dengan sosok Ratu Adil. Iya. Ratu Adil itu mungkin artinya Ratu Adil adalah aparat metusing adil. Oh iya. Jadi nanti negara Indonesia kedepannya mungkin akan dipimpin oleh seorang aparat yang berwatak adil bijaksana, yang bisa ibaratnya membuktikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Allah. Itu menurut saya, Mbah. Ya, mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Karena saya sendiri orang biasa yang enggak tahu lor kidul lah cara. Memang yang jadi harapan kita semua, khususnya seluruh warga masyarakat Indonesia, memang kita sangat mendambakan seorang sosok pemimpin, sosok aparat yang benar-benar adil serta mengayomi seluruh masyarakat. Begitu Kang. Terus begini nih Kang, menurut Kang Arif sendiri nih, setelah nanti kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi berakhir, siapakah kira-kira sosok yang akan memimpin Indonesia atau Nusantara ini Kang? Kalau menurut saya ini jenengan menanyakan itu, aduh, pertanyaan yang sangat berat ini. Dijawab kadang saya bingung, takutnya nanti dikira mengada-ada, dikira saya itu tukang ramal, dikira saya tukang nujum. Saya bingung itu jawabnya. Ya, tapi kita dalam aja ya. Dalam pemikiran saya melihat situasi yang seperti ini, saya punya gambaran, tapi gambaran dalam pemikiran saya nanti mungkin setelah Pak Jokowi, Indonesia akan dipimpin oleh orang yang satu keturunan Cina, yang satu keturunan Jawa. Oh, iya. Saya tidak tahu itu siapa, tapi mungkin dalam pandangan saya saja. Iya. Apakah ada kemungkinan yang dari Cinanya itu Bapak Ahok atau Bapak Haritanu mungkin? Kurang tahu. Ya mungkin bisa juga Pak Ahok sama Pak Ganjar, mungkin juga bisa Pak Ahok sama anaknya Pak Jokowi. Saya sendiri kan kurang paham, tapi dalam pemandangan pikiran saya itu nanti setelah Pak Jokowi itu paripurna, itu nanti akan digantikan oleh orang yang satu keturunan Cina, yang satu keturunan Jawa. Iya. Oke lah, terlepas dari siapapun nanti pengganti dari Bapak Presiden Jokowi, harapan saya dan harapan kita semua sebagai warga masyarakat Indonesia, mudah-mudahan sosok pengganti beliau bisa lebih baik dan lebih amanah. Begitu kan Kang ya, harapan kita semuanya? Ya seharusnya seperti itu sih. Harusnya seorang presiden itu kan harus bisa mengayomi masyarakat, harus memberi ketenangan, memberi kemakmuran. Ya, betul. Itu adalah para pemimpin idaman masyarakat. Iya, betul. Mungkin seperti itu menurut saya. Itu sih benar tidaknya saya kurang tahu karena saya juga orang biasa yang tidak bisa apa-apa. Ya, memang kita kembalikan lagi kepada Sang Pencipta ya Kang ya. Karena kita di sini kan hanya menganalisa ya. Menganalisa atau menggunakan ilmu titen ya, begitu ya Kang ya. Kalau kata orang Jawa ilmu titen ya Kang. Ilmu titen. Iya, betul. Itulah ilmu titen itu kan kalau mungkin zaman sekarang itu kan penelitian, kalau zaman dulu itu kan titen. Ya. Kalau orang zaman sekarang itu menilai tentang cuaca itu melalui dengan alat, kalau orang dulu kan cuma melihat bintang. Ya, betul. Namun setelah saya amati ilmu titen sama ilmu penelitian
kadang banyak benarnya ilmu titen Kang. Ya Kang ya. Ya mungkin dari awalnya itu titen dulu sih baru peneliti. Nah itu dia. Caranya niteni kalau nek zaman dulu itu kan wah ini masa siji mesti arep awane anyos. Iya. Masa pindho kemarau lebih anyos. Iya. Nek wis masa telu itu kemarau ketiga akeh banyu angel. Nek masa kapat godhong godhong gadung wis mulai jempat berarti wis masa kapat wis enggal udan. Iya. Cuma untuk saat ini kan untuk prediksi mangsa itu kan sudah Tidak bisa ya. jarang, sudah susah untuk diprediksikan karena ya dalam sejarah Jajabaya sendiri mengatakan ngemben nek wis mangsane zaman akhir akeh udan salah mangsa, akeh sedulur pada dadi musuh, akeh wong pada mblenjani janji, akeh aparat sing ora adil, akeh wong bener tapi keblinger. Iya. Ceritanya seperti itulah kurang lebihnya. Iya. Itu kalau diceritakan terlalu banyak. Ya, terlalu itulah yang macam-macam. namanya mungkin kita sudah hidup di zaman akhir ya Kang ya. Ya kemungkinan seperti itu sih. Harus mawaspada, eling. Kalau kata orang Jawa, sangkan paraning dumadi ya kan. Oh iya, sangkan paraning dumadi itu artinya kita dari mana kita berasal, kemana kita akan kembali. Jadi Itu memang pedoman orang ya. Jawa. Kalau orang ingat itu kan kita selalu berhati-hati dalam langkah ya Kang ya. Kalau bahasa dari agamanya itu kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kembali ke Allah. Iya, Kalau betul. orang Jawa bilang sangkan paraning dumadi. Iya, betul. Dari mana kita berasal akan kemana kita akan kembali. Nah itulah, kalau semua manusia ingat itu, mudah-mudahan dunia Nusantara ini akan damai ya. Amin. Tidak ada yang saling menyakiti, saling merugikan satu sama lain. Iya. Oke Kang. Ya sama-sama berdoa. Amin, Jadi, amin. tentang menanggapi tentang pertanyaannya panjenengan yang tadi itu yang tentang akan terjadi bencana besar Iya. di Nusantara. Kita sebagai ibaratnya masyarakat warga Nusantara itu ya berdoa. Berdoa ya. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Senjata paling ampuh itu cuma doa. doa ya. Mudah-mudahan. Orang anak wong sekti, anaknya wong pengen selamat. Wong Iya. sekti anak orang selamat ya orang sekti. Iya betul. Orang sekti kalah sama orang selamat. Seperti itu Mbak, dalam arti kadang kan sekarang banyak yang menceritakan tentang mau terjadi tsunami besar di atas 20 meter. Iya. Nah, jadi kalau menurut saya itu ngamuknya alam itu kan dari perbuatannya manusianya itu sendiri. Iya benar-benar. Bila mana penghormatan kepada alam sudah jarang dilakukan, otomatis itu Alam akan tanda-tanda murka, kita melawan kehendak, ibarat melawan dengan aturan alam. Iya. Memang seperti yang kita ketahui, generasi penerus kita yang kesini-sini sudah sangat melupakan adat ataupun aturan leluhur. Iya. Justru itu kan kita hidup di Pulau Jawa, Iya. yang membuka Pulau Jawa itu juga leluhur Leluhur Jawa. Jawa, iya. Kalau kita ibaratnya sudah lalai dan lupa akan pesan-pesan para leluhur, ya tunggu siap-siap saja. Inilah Kang yang menjadi keprihatinan saya tentang tinggalan leluhur yang sudah sangat diabaikan oleh para generasi penerus. Untuk itu di sini saya membuat Jejak Nusantara untuk membangkitkan lagi sejarah-sejarah ataupun peninggalan-peninggalan di Nusantara ini Kang. Jadi harapan saya nanti generasi kita tetap masih menguri-nguri budaya leluhur kita Kang. Bagus, iya. Agar menyatu dengan alam lagi. Karena sekarang kan sudah banyak sekali sejarah-sejarah yang sudah bercerai-berai. Iya. Itu memang perlu dikumpulkan kembali, diluruskan kembali. Iya, betul. Karena itulah kita banyak sekali yang ngarang tentang cerita, apa suka mencerita, ngarang-ngarang cerita. Iya. Padahal leluhur itu kan sejatinya itu ada ndak suka sama yang ngarang-ngarang. Iya, betul. Makanya itu kadang para leluhur itu murka, para leluhur itu marah. Cuma leluhur itu kan marahnya itu ndak mungkin turun keluar, itu ndak mungkin melalui alam. Dengan alam gempa ataupun banjir bandang, itulah gambaran kemurkaan alam ya, begitu ya Kang ya. Iya benar. Iya. Ya, terima kasih Kang atas waktunya. Sebetulnya saya ingin masih banyak yang saya tanyakan sama Kang Arif ini tentang sejarah-sejarah yang ada di Nusantara ini ya, termasuk seperti
petilasan Syekh Jambu Karang, terus Adipati Onje, ini bisa dikupas sekarang atau besok Kang? Kapan-kapan lagi aja, Pak. Kapan lagi aja. Karena itu kan memerlukan waktu panjang. Oke, siap Kang, siap. Cerita itu butuh lama untuk diceritakan karena sejarahnya sekarang juga sudah banyak yang hilang. Oke, ya itulah. Yang Saya ingin luruskan lagi sejarah-sejarah yang hilang agar generasi kita mengetahui bahwa ini loh sejarahnya dari Nusantara ini begini, gitu. Jadi tidak mengagumi dari sejarah orang lain. Karena Nusantara ini memiliki sejarah sendiri yang sangat tidak kalah luhurnya, tidak kalah bagusnya sama budaya-budaya orang lain. Tapi yang sekarang terjadi kan kebalik ya, Kang. Karena gini, Nusantara itu kan berbagai bangsa yang dipimpin oleh satu negara, tapi kalau luar itu kan satu bangsa yang dipimpin oleh berbagai negara. Iya. Kalau Nusantara itu kan berbagai bangsa yang dipimpin oleh satu negara. Tapi kalau sana-sana kan satu bangsa yang dipimpin oleh berbagai negara. Itu Ya, saja. Jadi kadang ya seperti itulah. Oke, siap. Ya, terima kasih Kang ya atas waktunya ya Kang. Terima kasih, Mbak. Oke guys, demikianlah tadi ya guys bincang-bincang kita bersama Kang Arif mengupas tentang segala sesuatu yang terjadi di Nusantara ini ya. Insya Allah dalam episode berikut kita akan mengupas tuntas tentang jejak Nusantara mengenai sejarah-sejarah yang ada di Nusantara ini ya. Khususnya nanti saya akan ingin mengupas tentang petilasan Syekh Jambu Karang dan juga Adipati Onje. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara.